Bapak Ibu Saudara-saudari dan teman-teman muda yang terkasih dalam Yesus Kristus, selamat pagi. Sudah saling sapa kiri kanannya? Selamat pagi semuanya. Ya. Pada suatu hari di lingkungannya Tono dan Tini itu heboh karena mereka mendengar ada seorang pastor yang khotbahnya itu luar biasa. Maka kemudian lingkungannya Tono dan Tini itu sepakat untuk memanggil pastor ini untuk datang ke lingkungan untuk berkhotbah. Kemudian mereka mengundang dan direspon oleh pastor ini, baik, minggu depan saya akan datang. Dan sampailah hari yang telah ditentukan itu. Seluruh umat lingkungan sudah berkumpul, semua rasanya 100% hadir karena ingin mendengar khotbah dari seorang yang terkenal bagus khotbahnya, pastor yang terkenal bagus khotbahnya. Kemudian mereka sudah menunggu sesuai jadwal yang telah ditentukan, tapi belum datang juga. Sepertinya terlambat. Betul, dari jauh kelihatan pastor itu tergopoh-gopoh terlambat. Dan kemudian pastor itu datang, langsung kemudian dia maju ke depan ke mimbar, memulai khotbahnya. Ketika dia memulai khotbah, dia bertanya kepada umat, "Hai umat lingkungan, apakah umat sudah tahu apa yang akan saya khotbahkan?" Kemudian serentak umat lingkungan Tono dan Tini itu mengatakan, "Belum." Terus kemudian pastor itu mengatakan, "Kalau belum silahkan pulang dan sekarang belajar terlebih dahulu." Umat ini langsung penasaran, ini gimana? Katanya bagus, tapi nggak ada 1 menit, cuma bertanya, kita suruh pulang. Mereka masih bingung dan bengong. Saking penasarannya, mereka memutuskan untuk mengundang lagi pastor itu. Minggu depannya diundang lagi, dan pastor itu pun datang. Lagi-lagi pastor itu naik ke atas mimbar dan kemudian dia memulai khotbahnya. "Umat yang terkasih, apakah umat sudah tahu apa yang akan saya khotbahkan?" Kalau minggu yang lalu mengatakan belum, disuruh pulang belajar. Maka kemudian umat serentak mengatakan sudah. Terus pastor itu mengatakan, "Kalau sudah, saya tidak perlu berkhotbah. Sekarang pulang saja ke rumah." Yuk pulang gitu kan ya, karena sudah tahu. Umat makin penasaran. Makin penasaran, kemudian diundang lagi minggu depannya. Pastor pun bersedia diundang lagi gitu ya. Di minggu selanjutnya datang pastor ini dan kemudian dia naik ke atas mimbar dan lagi-lagi pastor ini mengatakan, "Umat yang terkasih, apakah umat sudah tahu apa yang saya khotbahkan?" Kemudian tidak ingin dibodohi lagi, maka separuh grupnya Tono itu mengatakan belum, grupnya Tini sebagian lagi mengatakan sudah. Kalau begitu, kata pastor itu, yang sudah tahu silahkan memberitahu yang belum tahu. Yang belum tahu jangan sungkan-sungkan untuk minta tahu pada yang sudah tahu. Selesai dan pastor itu pulang, dapat stipendium 3 kali. Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih, dalam pembaptisan kita masing-masing sudah dibaptis menjadi Katolik. Pintu utama untuk menerima sakramen-sakramen yang lain, kita awalnya menerima yang namanya pembaptisan. Nama baptis Santo Santa sudah terpasang dalam nama kita, sehingga nama kita menjadi keren karena ada nama yang di depannya gitu kan ya, yang kemudian ditambahkan kepada yang lainnya. Misalnya Antoni Haryanto gitu kan, jadi keren banget gitu ya. Antonius Haryanto. Kalau Haryanto banget, wah Jawa banget namanya gitu kan ya. Kalau ada Antoninya kan ke barat-baratan. Tapi apakah kita dengan nama itu kita menyadari ada banyak hal yang diajak kepada kita untuk semakin tahu tentang kekatolikan kita? Kita diajak untuk menggali lebih jauh apakah saya sudah mengenal kekatolikan yang kemudian diberikan kepada kita. Kita sudah diterima sebagai anggota gereja, sebagai warga Katolik, atau juga cukup sudah dibaptis, sudah cukup Katolik gitu kan ya, nggak mau tahu yang lainnya. Padahal kita selalu diajak untuk belajar lebih jauh supaya menjadi makin dalam, menjadi seorang Katolik yang bagaimana. Yesus dalam pembaptisan
Dia dibaptis untuk mengawali karyanya. Maka kita pun baptisan menjadi etapa bagi kita untuk memulai karya hidup kita. Kata sakramen baptis, sakramen dari kata sacer, sakramentum. Sacer artinya kudus, sakramenum, sakramen berarti tindakan kudus. Bahwa pemberian baptis itu adalah bagian tindakan kudus. Bahwa kita itu dikuduskan. Sampai kemudian ditegaskan oleh Yohanes bahwa ia datang membaptis dengan Roh Kudus dan dengan api. Kata api ini mengingatkan kita dalam peristiwa Pentakosta ketika kobar api, lidah-lidah api itu memberikan semangat kepada jemaat perdana untuk mewartakan. Demikianlah juga ketika kita menerima baptisan, kita itu sedang disucikan. Kita menerima penyucian diri kita sehingga kita dikatakan lahir baru lagi, lahir sebagai orang yang suci lagi, dan kita diajak untuk memulai hidup seturut dan seiring dengan Allah sendiri. Kita menjadi Katolik yang semakin Katolik, yang menjadi Katolik yang makin tahu Katolik itu seperti apa. Maka tantangan bagi kita kalau kita sudah dibaptis, apakah hanya melabelkan itu di KTP saja? Atau kemudian mau kita bawa, oh ya, menjadi Katolik itu harus belajar terus menerus, berani untuk membaca buku, berani untuk kemudian mendengarkan mungkin seminar-seminar tentang Katolik, mau merenungkan dan sebagainya, tidak hanya sekedar menyandang nama Katolik. Ini menjadi tantangan bagi kita bersama. Yesus dibaptis, terdengarlah suara dari langit, engkaulah anakku yang kukasihi, kepadamulah aku berkenan. Dalam kata-kata itulah terungkap pernyataan yang sangat mendasar tentang siapakah sebenarnya Yesus yang sebagai pribadi dikenal sebagai orang dari Nazaret itu. Ternyata Yesus adalah ungkapan kasih Allah kepada Israel yang baru sebagai umat yang sebenarnya. Kasih Allah itu diungkapkan kepada kita umat manusia dengan membiarkan dirinya dibaptis di Sungai Yordan. Sama seperti orang-orang lain, ia menjadi bagian dari diri kita, manusia lemah, dan menerima pengakuan sebagai putra Allah dan perutusannya sebagai penyelamat. Ia mau memberikan keteladanan kepada kita bahwa dia menjadi bagian dari kehidupan manusia yang mau dituntun dan diarahkan oleh Allah sendiri dengan menerima rahmat pembaptisan. Maka kata baptis saya coba untuk kemudian mempermudah memenggalnya dengan baptis, BA. BA yang pertama adalah baru. Kita hidup baru bersama dan berjalan dengan Kristus, mau menerima Dia dan hidup seturut dengan Yesus. Kita hidup dalam kebaruan, semangat dan cara baru. Maka kalau ada nilai-nilai yang baik dari kekatolikan, mari kita perjuangkan. Ada banyak ajaran-ajaran surgawi yang dituntut atas hidup kita. Gak mudah gitu kan ya. Kadangkala kita sulit rasanya mengampuni gitu kan. Tapi ajaran surgawi mengajak kita untuk belajar mengampuni. Bagaimana kita memperlakukan hidup menjadi kehidupan yang terus kemudian diperjuangkan kalau saat ini sedang heboh dengan spirit doll atau bayi arwah gitu kan ya. Bayi arwah. Please sadar dong, kita itu manusia. Itu hanya sekedar bayi. Maka spirit yang utama adalah baptisan ini, baptisan dari Roh Kudus sendiri. Spirit artinya roh, Roh Kudus. Roh Kudus yang menggerakkan dan kemudian membaharui hidup kita. Kita hidup dalam kebaharuan. Maka ingat, mari kita sebagai orang Katolik, apa yang harus kita perjuangkan? Ada banyak ajaran yang baik. Kalau sekarang masih banyak hal yang rasanya tidak mudah, gak apa-apa. Mari kita berjuang untuk melakukan yang lebih baik lagi. Ada yang mungkin mengatakan, kok rasanya jadi Katolik itu berat ya, menyandang nama Katolik itu sudah minoritas. Terus kemudian seringkali mengalami persoalan yang tidak mudah dalam pekerjaan gara-gara minoritas itu. Belum dalam pergaulan juga demikian, kok rasanya terisolir dan sebagainya. Ingat, kita berjalan dalam terang Tuhan
kadangkala mengalami situasi gelap, tetapi terang itu dalam gelap tetap makin terang. Berat hidup kita yang kita lalui tidak apa-apa, karena beratnya hidup itu malah menjadi inspirasi bagi yang lain. Banyak orang itu menjadi bangkit hidupnya, menjadi semangat hidupnya karena melihat orang lain hidupnya berat saja masih bisa semangat menjalani hidup. Hidupnya saja kekurangan tapi tetap tersenyum. Kita itu kelebihan tapi manyun tiap hari, berantem tiap hari. Orang lain yang kesulitan itu menjadi inspirasi. Beban hidup kita, perjalanan hidup kita mungkin bisa menjadi inspirasi bagi banyak orang lain. BA, baru. Kemudian baptis, BT, bukan butuh tatih tayang gitu kan ya, tetapi bersama Tuhan. Baptis adalah suatu panggilan untuk ikut melaksanakan tugas kenabian Yesus. Pelaksanaannya disesuaikan dengan keadaan, kemampuan dan kedudukan kita masing-masing. Pada dasarnya, panggilan melaksanakan tugas kenabian berarti kesediaan ikut hidup merasul untuk berkorban. Kita mau sehati dengan Allah. Omong kosong kalau kita sehati dengan Tuhan tapi tidak hidup dan tidak bisa menjadi contoh bagi yang lain. Persiapkanlah di padang gurun jalan untuk Tuhan. Luruskanlah di padang belantara jalan raya bagi Allah kita. Setiap lembah harus ditutup dan setiap gunung dan bukit diratakan. Tanah yang berbukit-bukit harus menjadi tanah yang rata dan tanah yang berlekuk-lekuk menjadi dataran. Kita dipanggil untuk menjadi nabi-nabi zaman saat ini, berjalan bersama Tuhan. Gak peduli orang mengatakan sok menjadi malaikat, tidak peduli sok suci, gak peduli orang mengatakan sok kudus dan sebagainya. Karena kalau mau berjalan dengan Tuhan, maka kita memperjuangkan kesucian dan kekudusan ini. Sehingga bisa menjadi teladan bagi banyak orang bersama Tuhan. Dan yang terakhir, BA tadi baru, BT bersama Tuhan, adalah istimewa. Terdengarlah suara dari langit, engkaulah Allah, anakku yang kukasihi, kepadamulah aku berkenan. Kita itu adalah pribadi istimewa. Maka jangan kemudian menyesal kenapa orang tuaku Katolik sehingga aku waktu kecil dibaptis menjadi Katolik. Jangan kemudian menyesal kalau kemudian kita itu sudah memilih menjadi Katolik. Tetapi sadarilah kita itu istimewa. Kalau perlu berterima kasih kepada orang tua kita yang telah memperkenalkan pada Katolik, yang telah membawa kita ke altar untuk dibaptis, pada guru-guru agama, pada guru-guru katekis, pada orang-orang di sekitar kita yang mengenalkan, mengajari kita untuk menjadi Katolik. Pernahkah kita bersyukur dan berterima kasih kepada mereka? Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Ku beri syukur hanya bagimu. Terima kasih Yesus. Terima kasih Yesus. Mungkin kita dindangkan tiap hari. Terima kasih Yesus, saya menjadi Katolik. Terima kasih Yesus, saya dikenalkan oleh orang tua menjadi Katolik. Tidak menyesal, tapi saya akhirnya dikenalkan dengan ajaran yang baik. Dikenalkan nilai-nilai hidup yang baik. Tidak apa-apa kalau ternyata orang tua saya yang mengenalkan itu saya lihat kurang baik, tetapi saya mau berjuang lebih baik daripada orang tua saya. Saya melihat kok Romo yang mengenalkan Katolik tidak baik atau malah sudah keluar, tidak apa-apa. Saya ditantang untuk belajar lebih baik. Maka kita mengatakan syukur dan terima kasih ada banyak orang yang telah menjadi malaikat bagi kita, perpanjangan tangan Tuhan bagi kita mengenalkan pada kekatolikan. Terima kasih Yesus, terima kasih Yesus. Ku beri syukur hanya bagimu. Terima kasih Yesus. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus.